Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini di sesi para syahid, para martir. Minggu lalu kita ketemu Abu Mansur Al-Hallaj. Malam ini kita ketemu Syekh Siti Jenar, semacam penerusnya tapi secara tidak langsung. Jadi sebenarnya saya tidak tahu kalian sudah pernah baca-baca atau sudah pernah ketemu atau belum sama beliau ini. Karena di toko buku hari ini banyak sekali, di perpus juga mungkin banyak referensi-referensi, materi-materi tentang Syekh Siti Jenar. Diskusi-diskusi juga banyak. Malam ini kita nukil sedikit saja ajaran-ajarannya Syekh Siti Jenar dengan kapasitas kita yang juga sedikit. Jadi sak nyampe ya kan. Jadi Siti Jenar itu semacam sawah yang luas. Sayangnya kita tidak punya traktor, kita punyanya ya cangkul tapi kecil lagi. Jadi saintu malam ini ya. Kalau mau tuntas pikirannya Siti Jenar juga agak berat. Di samping waktunya terbatas, yang ngaji dan di ngaji juga kapasitasnya terbatas. Oke, jadi harus itu. Terus Syekh Siti Jenar ini sangat terkenal memang karena kontroversinya dan juga gerakan sosial yang dia lakukan zaman itu. Saya menyebutnya gerakan sosial karena kalau dari aspek pemikiran, sebelum Syekh Siti Jenar banyak yang punya gagasan-gagasan mirip Syekh Siti Jenar. Bahkan beberapa wali songo menurut catatan saya, Sunan Bonang, Sunan Giri, bahkan Sunan Kalijogo, itu ajaran-ajarannya juga mirip-mirip kalau ditelaah secara serius. Hanya saja mungkin ada beberapa yang kalau di buku-buku itu, di sidangnya para wali itu, kesalahannya Syekh Siti Jenar adalah sama kayak Al-Hallaj kemarin, bongkar rahasia yang harusnya untuk orang-orang khawas disampaikan begitu saja pada orang-orang awam. Nah, problemnya di situ. Makanya nanti kalau ada yang tanya, ngaji Syekh Siti Jenar kok cuma isinya itu Pak? Loh, audiennya belum nyampe, makomnya belum khawas. Daripada saya dituduh menyebarkan ajaran sesat kan ya. Jadi kita main aman. Oke, catatan pertama itu Syekh Siti Jenar ini termasuk grupnya para penyebar Islam di Indonesia yang awalnya sumbernya dari Gujarat, India. Gujarat ini bau Islamnya agak
cenderung Persian, agak cenderung Syiah. Jadi kalau dirunut dari sejarah, jadi ada seorang mursyid Thariqah di Gujarat, Tarekat Satariyah, namanya Syekh Abdullah Khanuddin. Ya, dari namanya Khan itu kan sudah ada bau India jelas. Kalian kan kenal Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, itu kan baunya India jelas. Syekh Abdullah Khanuddin ini nanti punya anak dua, Syekh Ahmad Jalal Shah sama Syekh Abdul Qadir. Syekh Ahmad Jalal Shah ini nanti punya anak Syekh Jamaluddin Jalal Shah. Dan Syekh Jamaluddin ini nanti dai pengembara juga sampai ke Indonesia. Di Indonesia nanti dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Yang Syekh Abdul Qadir nanti dari cabangnya satunya inilah nanti ada lahir Syekh Siti Jenar, namanya San Ali. Jadi San Ali ini putranya Syekh Datuk Ahmad, Syekh Datuk Soleh. Syekh Datuk Soleh punya saudara namanya Syekh Datuk Ahmad. Dari Syekh Datuk Soleh ini nanti lahir San Ali. Ada yang ngomong Hasan bin Ali, yang nanti dikenal Syekh Siti Jenar. Sementara yang dari kubu satunya Syekh Jamaluddin Syekh, yang dikenal Syekh Jumadil Kubro, punya anak namanya yang Syekh Samarqandi, Ibrahim Samarqandi. Ibrahim Samarqandi nanti nikah, punya istri dua. Yang istrinya putri dari Pasai namanya Maulana Ishaq, yang nanti menurunkan Sunan Giri. Kalau yang istrinya dari Cempa nanti punya anak dua, Syekh Ali Murtado sama Syekh Ali Rahmat. Syekh Ali Rahmat nanti dikenal sebagai Sunan Ampel dari Syekh. Sementara yang dari Syekh Ali Murtado nanti punya putra Usman Haji yang dikenal sebagai Sunan Ngundung. Dan dari situ nanti lahir Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Dan dari sayapnya Syekh Ali Rahmat tadi nanti lahir putranya Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan menantunya Sunan Muria yang putranya Sunan Kalijogo. Oke, itu wali-wali. Kalian mesti sudah diajari, tapi lupa. Ya nanti ada kubu satunya lagi, yang kubu pedalaman. Keturunannya Raja Majapahit terakhir, Brawijaya Pamungkas, Kertabumi. Yang nanti dari situ lahir Sunan Kalijogo. Terah Islam pedalaman, yang tadi Islam pesisir. Oke, bismillah, kita lihat. Jadi ada banyak sekali mitos-mitos tentang Syekh Siti Jenar. Mulai dia berasal dari cacing. Kan ada itu cerita bahwa ada seorang tukang sihir yang kepingin nyuri ilmunya Sunan Giri. Ada yang bilang suatu ketika Sunan Bonang ini ingin menurunkan ilmu rahasia pada Sunan Kalijogo. Terus dia ke tengah danau, naik perahu. Nah, ajarannya nggak boleh didengar siapapun. Kebetulan yang dengar itu cacing. Nah, cacing ini nanti berubah jadi Syekh Siti Jenar. Kan ada yang kayak gitu. Jadi ada banyak cerita-cerita aneh, tapi ada sebabnya. Kenapa cerita-cerita mitos semacam itu muncul.
Nanti kita lihat ya, dikit-dikit. Hampir semua tokoh martir kita, mulai Sokrates, minggu lalu Al-Hallaj, itu sebenarnya tereksekusi karena politik, tidak terutama karena ajarannya. Kita lihat. Kalau ini rentetan namanya, yang paling terkenal ya Syekh Siti Jenar, cuma dia kecilnya disebut San Ali, atau ada yang menyebut nama aslinya Hasan Ali Ansor. Ada juga nama Syekh Abdul Jalil. Ini diperoleh ketika ikut dakwah di Malaka. Terus ada juga nama Syekh Jabaranta. Itu ketika dakwah di Palembang, Sumatera. Ada juga nama Prabu Satmoto. Jadi Prabu Satmoto itu raja yang kelihatan oleh mata, raja yang kasat mata. Itu diperkenalkan oleh murid-muridnya. Nanti ada banyak muridnya yang menyebarkan ajarannya. Daerah Jawa Baratan lebih gampang menyebutnya Syekh Lemah Abang atau Lemah Bang. Juga nama Syekh Siti Jenar. Jadi itu karena filosofi yang dikembangkan adalah nasud dan lahutnya gaya Al-Hallaj, yang itu bahwa jasad itu tidak ada nilainya. Jasad itu hanya sekedar tanah. Manusia itu berharga bukan karena jasadnya, bukan karena kulit, daging, dan fisikmu, tapi karena rohmu, yang itu pancarannya Tuhan di muka bumi. Dan itu Syekh Siti Jenar mungkin sering mengajarkan ini, sehingga oleh muridnya dinamai Siti Jenar. Dia sering mungkin berfilosofi tentang tanah merah. Maka nanti kita lihat seperti apa ajarannya. Ada juga nama Syekh Nurjati atau Pangeran Panjunan, atau kadang juga disebut Sunan Sasmito. Ini adanya di Babat Cirebon. Variasi lain ada Syekh Siti Bang, Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhung, naskah-naskah Jawa Tengah. Kalau Ronggo Warsito menyebutnya Sunan Kajenar. Ada juga nama Syekh Wali Lanang Sejati. Nah itu susah ini. Kalau Syekh Wali Lanang itu biasanya dinisbatkan pada Maulana Ishaq, bapaknya Sunan Giri. Tapi Syekh Siti Jenar ini tidak cuma Syekh Wali Lanang, tapi Wali Lanang Sejati. Ya, ada juga nama Syekh Jati Mulyo. Ada juga nama Syekh Sunyoto Jati Murti Susunan ing Lemah Abang. Gelarnya panjang ya. Oke, sekarang silahkan kamu hitung dan dihafalkan berapa namanya Syekh Siti Jenar. Ya kan kalau ada ujiannya kan kamu harus menghafalkan ini. Sebutkan nama-nama Syekh Siti Jenar dan alasannya. Nah, ya kan harus gitu, harus dihafalkan. Oke, kita lihat guru-gurunya. Guru pertama adalah Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi ini tinggalnya di Cirebon. Ini masih sepupunya. Kalau bapaknya Syekh Siti Jenar kan Syekh Datuk Soleh, bapaknya Syekh Datuk Kahfi itu Syekh Datuk Ahmad. Jadi sama-sama Datuk karena tinggalnya di Malaka. Orang tua kan dipanggil Datuk. Yang sering nonton Upin Ipin mesti ngerti. Jadi Syekh Datuk Kahfi ini mursyidnya Torekot Ahadiyah. Jadi nanti ada semacam bagi-bagi tugas. Kalau Syekh Datuk Kahfi itu Jawa Tengah ke barat sampai ke daerah-daerah Filipina, Malaysia dan seterusnya. Sementara Maulana Malik Ibrahim itu Jawa Tengah ke timur sampai
daerah Bali, Maluku, dan seterusnya. Itu pembagian wilayah dakwahnya. Sama-sama disebut mursyidnya Tarekat Ahadiyah. Nanti daerah-daerah India, Pakistan, dan sekitarnya, kemarin sudah saya sebut Syekh Ahmad Faruk Sirhindi, itu juga mursyid Tarekatnya Ahadiyah. Satu lagi ada yang namanya Syekh Ahmad Bilali, itu dari Muhammad Al-Bilali, itu dari daerah Hijaz dan sekitarnya, Arab Saudi dan sekitarnya. Itu bagi-bagi dakwahnya zaman itu. Karena di Asia kan Islam di daerah-daerah tertentu belum tersebar. Jadi guru pertamanya San Ali, Syekh Siti Jenar, itu Syekh Datuk Kahfi. Dari beliau Siti Jenar belajar banyak, khususnya untuk dasar-dasar ilmu keislaman. Terus setelah dari Syekh Datuk Kahfi, sempat juga nanti belajar pada Arya Damar. Arya Damar zaman ini sudah tua. Arya Damar itu bapak tirinya Raden Patah. Aslinya Cina. Arya Damar ini muridnya Syekh Ibrahim Samarqandi. Di hari tuanya dia jadi sufi. Ada yang beberapa penelitian menyebut Arya Damar itu nanti yang menguasai kerajaan di sana, Palembang. Antara lain namanya adalah Aditya Warman pada zamannya. Nama Cinanya adalah Xuan Liong, naga emas. Dan di hari tuanya dia jadi sufi. Dari Arya Damar ini nanti Syekh Siti Jenar belajar tentang Nur Muhammad. Oke, terus semangat cari ilmunya luar biasa Siti Jenar ini. Termasuk dia menjelajah ke agama-agama lain saat itu. Yang terkenal hidup kan Hindu, Buddha, warisannya Mojopahit. Dan ajaran-ajarannya nanti sedikit banyak ada pengaruh Hindu Buddhanya. Jadi yang paling terkenal kan Siti Jenar itu belajar kitab nama warisannya Prabu Kertawijaya, Caturvipala. Ini kitab Hindu Buddha. Jadi agama khasnya Mojopahit itu kan mix antara Hindu dan Buddha. Orang menyebutnya Siwa Buddha. Siwa tapi masuk Buddha. Siwa itu kan harusnya Hindu, tapi di Mojopahit digabung Siwa Buddha. Nah, itu kitab warisan Mojopahit itu yang paling terkenal itu Caturvipala, dan 4 ajaran yang nanti berpengaruh pada Syekh Siti Jenar, yaitu 4 laku utama. Ini sufi. Yang pertama nisfra, lenyapnya keinginan. Nirhana, lenyapnya keterikatan dengan yang jasmaniah. Yang ketiga niskala. Niskala itu fana. Fana itu bersatu dengan yang tak terbatas. Dan yang keempat nirasraya. Nirasraya itu fana fil fana, puncaknya kelenyapan. Kalau fana itu egomu hilang, kamu bersatu dengan Tuhan. Tapi kalau fana fil fana itu sudah nggak bisa dibahas, nggak bisa dibahasakan lagi, nggak bisa dijelaskan. Bersatu itu kan masih bisa dijelaskan. Ana al-haq, akulah kebenaran, masih bisa diucapkan dengan kata-kata. Fana tapi masih bisa ngomong, akalnya masih jalan. Tapi fana fil fana itu sudah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum, sudah selesai. Kamu sudah gak bisa ngomong apa-apa. Kalau Nabi Musa sudah pingsan, dia tidak bisa ingat apa-apa lagi. Itu fana fil fana. Kalau ajaran Hindu, Buddha namanya nirasraya. Nah itu, jadi ini ajaran ini sangat berpengaruh nanti di Syekh Siti Jenar. Terus dia juga pernah
mengembara ke Baghdad karena dia tahu nenek moyangnya ada di sana. Jadi Syekh Siti Jenar yang tak sebut tadi dari Gujarat itu kan, kalau ditarik garis silsilahnya keturunan dari Husain bin Ali. Kalau Husain kan ya berarti masih cucu langsungnya Rasulullah. Maka dia juga ingin kenal sama nenek moyangnya. Maka dia sempat belajar di Baghdad. Dan di Baghdad lah dia kenal ajaran-ajaran tasawuf. Dia kenal Al-Hallaj, dia kenal Ghazali, dia kenal Al-Qushairi dan kawan-kawan. Cuma dalam sejarahnya yang paling bikin Syekh Siti Jenar terpesona adalah karya-karya Abdul Karim Al-Jili. Jadi Abdul Karim Al-Jili ini dia nulis 3 kitab yang bikin Syekh Siti Jenar jatuh cinta, yaitu Hakikat Al-Haqaiq, yang kedua Al-Manazil Al-Ilahiyah, dan yang ketiga Al-Insan Al-Kamil. Ini kitab yang bisa kamu cari dan kamu download. Syukur-syukur bisa kamu baca. Syukur-syukur bisa dijalani. Apalagi yang Insan Kamil, nanti termasuk berpengaruh pada Iqbal dan kawan-kawan. Jadi konsep Insan Kamil dalam tradisi tasawuf yang paling terkenal kan memang dari Al-Jili, dan yang kedua dari Ibnu Arabi. Versi eksistensialisnya nanti disempurnakan oleh Iqbal dari India. Nah, jadi dengan bekal dari guru-guru awal sampai guru-guru akhir, nanti Syekh Siti Jenar menjalani lakunya sendiri sebagai seorang sufi dan melakukan gerakan sosial besar-besaran waktu kembali berdakwah ke Jawa, yang kemudian dakwahnya ini meresahkan penguasa saat itu. Kan jadi transisi dari Raden Patah dan Sultan Trenggono. Jadi Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya dianggap mau bikin makar. Jadi Syekh Siti Jenar itu kan dulunya ketika berdakwah itu kan muridnya banyak dan dia bikin komunitas-komunitas. Komunitas ini nanti yang dikenal komunitas Lemah Abang. Dia buka hutan, buka daerah baru, pengikutnya banyak dan cabangnya di mana-mana. Hampir di seluruh Jawa ada. Itu di catatan saya, daerah yang namanya Lemah Abang itu di Tangerang ada, Tangerang Banten, Bekasi ada, Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pekalongan. Kemudian daerah Jawa Tengah sampai timur ada Wonogiri, Magetan, Pasuruan, Banyuwangi. Di Bangkalan, Madura ada Tanah Merah. Itu yang babat alas itu Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Itu mengkhawatirkan bagi Sultan Trenggono zaman itu, sehingga dipanggil bolak-balik ke istana, tidak mau. Dan itu nanti jadi cikal bakal yang diidentifikasi oleh Clifford Gate sebagai masyarakat abangan. Jadi sumber lahirnya yang disebut Islam kejawen. Oke, sangkan parannya di situ. Dan ini khawatir luar biasa si Sultan Trenggono ini. Apalagi ajarannya agak nekat, beda sama para wali yang santun, yang kayak kiai beneran zaman sekarang itu. Kalau Syekh Siti Jenar rada uraan gayanya. Jadi dia pemikir bebas yang sejati. Jadi kendel, kalau ngomong juga kendel, kalau nafsir juga kendel, kalau dakwah juga berani. Itu yang bikin Sultan gerah dan memanfaatkan majelis wali untuk menyidangkan
dan bahkan nanti ceritanya sampai mengeksekusi. Meskipun ada banyak sekali versi apapun, tapi alur utamanya kelihatan bahwa Syekh Siti Jenar pada zamannya dianggap makar pada negara, khususnya negara Islam saat itu, atau yang anggap dirinya sebagai negara Islam, dengan gayanya masing-masing. Oke, jadi itu settingnya seorang Siti Jenar. Saya tidak tahu kalian memahaminya seperti apa selama ini. Biasanya yang tidak dalam membacanya, yes, intinya Siti Jenar itu Surodo pemberontak, ajarannya sesat, terus dieksekusi oleh para wali yang ajarannya lurus, kan itu. Atau paling tidak mungkin di pemahamanmu selama ini kita tidak nyampe Siti Jenar itu salah, wong ajarannya orang khusus kok diajarkan pada orang awam. Yo, walau alam bisawab, tapi alurnya sebenarnya sudah kelihatan. Ada politik yang bermain di situ, sama kayak kasusnya Al-Hallaj atau Sokrates 2 minggu kemarin, termasuk minggu depan. Minggu depan rencananya kita ngomong martir juga, cuma biar nggak Islam terus yang dieksekusi. Minggu depan kita cari martir dari agama lain. Kita ketemu martir yang perempuan. Selama ini kan laki-laki, ada loh martir perempuan. Bahkan eksekusinya jauh lebih tragis, karena dikeroyok orang sak kota. Namanya dari tradisi Kristen Romawi kuno, namanya Hipatia, filosof perempuan awal. Kita ketemu minggu depan. Oke, hari ini masih lemah abang dulu. Oke ya, dan coba ceklah, jangan-jangan Jakarta itu ada satu tempat namanya Tanah Abang. Ya, lo iya, itu ada kemungkinan juga nyambung sanadnya sampai ke Syekh Siti Jenar. Carilah bekas murid-muridnya di sana. Sopo ngerti ada, sekarang banyak Cinanya di sana. Jangan-jangan keturunannya Arya Damar tadi. Oke, jadi itu setting sosial seorang Siti Jenar. Kita mulai melihat pikirannya. Nggak usah terlalu lama di trik-trik politiknya. Ajarannya Syekh Siti Jenar itu dikenal sebagai ajaran Sasahidan. Satu akar kata sama syahadat. Jadi kesaksian yang tidak sekedar bersaksi, tapi juga sadar akan hakikat dirinya, hakikat Tuhannya, hakikat kehidupan ini, hakikat alam semesta. Cuma syahadatnya agak kontroversial. Jadi ini kayak syahadat versi Al-Hallaj, syahadat versi Manunggaling Kawula Gusti. Jadi bayangkan itu kalimatnya. Yang ngerti Jawa mesti bisa merasakan dahsyatnya kalimat itu. Ingsun anekseni ing dat ingsun dhewe. Satuhune ora ana pangeran namung ingsun. Lan nekseni ingsun setuhune Muhammad iku utusan ingsun. Iya sejatine kang aran Allah iku badan ingsun. Rasul iku rasaning sun. Muhammad iku cahyaning sun. Iya ingsun kang eling tan kena ing lali. Ya ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. Yang nggak ngerti Jawa ada subtitlenya nggak di situ? Ya. Ya ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji. Ya ingsun kang amurba wisesa kang kuwasa wicaksana ora kekurangan ing pangerti.
biar, sampurno, padang, terawangan, ora krasa apa-apa, ora ana keton apa-apa. Mung ingsun kang nglimputi ing alam kabeh kalawan kodrat ingsun. Itu syahadatnya Sasahidan. Sama sebenarnya penjelasannya ya agak mirip aja anak al-haqnya Al-Hallaj minggu lalu, karena sumber ilmunya mungkin sama. Jadi kalau Syekh Siti Jenar ngomong ingsun, itu nunjuknya bukan ingsun yang fisik aku yang ada ini, tapi ingsunnya itu ingsunnya Allah. Orang jadi salah paham karena ingsun di situ ditafsirkan Siti Jenar yang manusia. Padahal kalau pakai filsafatnya hululnya Al-Hallaj kemarin, ingsunnya itu ingsun akunya Allah. Karena yang berhak bilang aku hanya Allah. Yang akunya pasti ada itu kan cuma Allah. Akuku ini kan nggak mesti ada. Akuku itu ada karena adanya akunya Allah. Akuku itu tidak sejati. Fisikku ini tidak ada gunanya kan. Kalau bagi Syekh Siti Jenar, fisik kita ini bangkai, mayat. Ketika ditinggalkan Allah, tidak ada orang mau menyentuh kita. Katanya Syekh Siti Jenar malah najis. Jadi fisik itu tidak ada ini. Jadi kalau dia bilang aku, bukan aku yang fisik ini, berarti aku yang rohani. Dan aku yang rohani itu wa nafakha fihi min ruhi, bagian dari ruhnya Allah. Jadi kalau saya bilang aku, pasti yang dirujuk bukan yang fisik ini. Wong ini cuma asalnya dari tanah, besok kembali ke tanah, tanah merah. Ya kan? Tapi aku yang rohani, dan akuku yang rohani itu hakikatnya adalah Allah. Kok kamu nggak nemu Allah dalam dirimu, berarti kamu sedang gelap. Ya kan? Nur Muhammad nggak mencapai dirimu. Biar Nur Muhammad mencapai dirimu, bergeraklah mendekat ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu makhluk paling dekat sama Allah karena dia limpahan pertama. Biar dirimu terang. Kalau kamu terang, kamu bisa tahu Allah yang ada dalam dirimu. Nah itu filosofi dari Syekh Siti Jenar. Mirip sama Al-Hallaj, mirip sama Abu Yazid Bustami, mirip sama Ibnu Arabi. Maka saya bilang dia bukan orang yang pertama yang ngomong semacam ini. Bahkan para wali yang lain pun insya Allah ngerti ajaran ini. Cuma mungkin karena pertimbangan masyarakat muslim yang belum dewasa, yang hampir semua masih mu'alaf. Yo harus, yo kayak Nabi Muhammad awal kan Islam ketika didakwahkan ke masyarakat Arab kan Islam yang sangat material. Lakukan ini pahalanya sekian, lakukan itu kan sebenarnya untuk mancing orang biar mau. Setelah mau biar dia merasa. Setelah dia merasa harusnya sudah tidak terikat lagi pada yang fisik. Nah itu maunya Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Cuma para wali pertimbangannya mungkin dakwah. Oke, sehingga Syekh Siti Jenar dengan dukungan politik akhirnya harus dieksekusi. Merusak imannya masyarakat yang masih belum cerdas. Sama kayak Sokrates kemarin, sama kayak Al-Hallaj. Oke, jadi syahadatnya namanya syahadat Sasahidan. Ini bagi muslim yang syariat kaku, ini murtad luar biasa. Ya kan? Ini kafir mughaladzah ini sudah. Iya, sudah. Tidak bisa lagi ditolerir. Masa nganggap dirinya Tuhan, ya kan? Padahal kamu tidak sadar. Jangankan yang ini ya, ketika kamu merasa benar, ketika kamu merasa besar, ketika kamu merasa sombong, itu sebenarnya juga kamu sedang nganggap dirimu kayak Tuhan.
Karena yang berhak sombong, berhak merasa selalu benar, itu hanya Allah. Kamu tidak punya hak, kamu tidak ada apa-apanya. Pengetahuanmu tentang kebenaran itu karena diizinkan oleh Allah, dicahayai oleh pengetahuannya Allah. Al ilmu nurun. Maka nggak boleh kamu sombong sedikit pun. Ketika kamu sombong, kamu sedang mempertuhankan dirimu sendiri. Nggak usah bilang anak al-haq. Sebenarnya ketika kamu merasa dirimu yang paling benar, itu kamu kayak Al-Halaj yang bilang anak al-haq, akulah kebenaran. Tapi Al-Halaj ketika bilang anak al-haq, orientasi egonya hilang. Ananya Allah. Tapi kamu yang bilang anak al-haq itu, ananya itu dirimu sendiri, egomu yang kamu tunjuk. Dan yang kayak gitu, kayak minggu lalu kan di Al-Halaj, watakmu yang kayak gitu itu mirip Fir'aun. Fir'aun kan juga ngaku Tuhan, dan iblis kan juga ngaku ana. Ananya iblis dan ananya Fir'aun itu ana yang egois, dirinya sendiri. Itu kan debatnya Al-Halaj sama iblis minggu lalu. Tapi ananya Al-Halaj dan kawan-kawan bukan ana ini sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Jadi maka hati-hati kamu yang tiap hari mengkafirkan orang kayak gini. Jangan-jangan kamu sendiri yang sebenarnya diam-diam bilang ana al-haq. Kamu sendiri yang sebenarnya merasa akulah yang paling benar, maka yang lain kafir, murtad, sesat. Oke, maka hati-hati. Ya, jadi itu syahadat sah-syahidan. Terus ini kalimat saya potong ketika Al-Syekh Siti Jenar debat sama para wali. Jadi ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali tuduhan. Syekh Siti Jenar nggak telaten, terlalu banyak variasi tafsir. Terus dia mengkasih kata, marilah kita bicara yang terus terang. Ini tak terjemah bahasa Indonesia ya, kalau Jawa kayak tadi kamu pening. Ya, ingsun ini Allah, akulah Allah itu. Akulah yang disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan. Jadi aku itu yang tak maksud bukan badan ini. Selamanya bukan, karena badan itu tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati. Dan untuk semua orang kita membuka tabir. Jadi ini setelah diskusi panjang dengan para wali, dia jengkel. Ya wis, yang bilang ingsun Allah, ya wis akulah Allah. Tapi aku bukan badan ini. Jadi yang sejati, yang Allah itu bukan badan ini. Ini wadak fisik. Jadi katanya Siti Jenar, ilmu ini nanti yang tak ungkap ke masyarakat, buka tabir. Jadi para wali ditantang, yang kayak gini salah nggak? Maksudnya gitu kan. Isinya yang diajarkan salah nggak? Itu kan mungkin maunya saya Siti Jenar. Lah kalau yang tak ajarkan benar, ngapain semua marah? Kecuali aku ngajarin yang salah. Kalau hanya salah, misalnya mereka itu orang awam, nggak nyampe, sombong sekali kita. Kamu merasa lebih tinggi, padahal yang diajarkan Siti Jenar pada santri-santri pengajiannya, manusia itu egaliter. Siti Jenar yang berani pakai kalimat ingsun untuk diri sendiri, zaman itu luar biasa. Zaman itu orang biasa itu bolehnya bukan pakai ingsun, tapi pakai kawulo. Kalau di Jawa sekarang jadi kulo. Ya kan? Yang berhak pakai kata ingsun itu raja. Jadi ingsun, pukulun dan seterusnya. Dan Siti Jenar peduli amat dengan semua itu. Bagi dia setiap manusia sejajar, egaliter. Preklah dengan ingsun yang hanya untuk raja itu. Kalau kamu mau bilang ingsun, bilang aja ingsun aku. Tidak harus kawulo. Kalau kawulo itu kan hamba.
Tidak ada raja dan hamba di dunia ini. Kita sejajar. Di atas kita hanya Allah. Itu yang diajarkan di Lemah Abang. Dan ini kan yang bikin telinganya raja panas. Masa itu kemarin kata-kata milikku sekarang mau dipakai semua orang. Jadi rebutan kata. Ya kan? Kemarin kan juga ada rebutan kata-kata Allah itu kan, di Malaysia, yang oleh pengadilan diputuskan kata Allah itu hak miliknya orang Islam. Yang Kristen jangan berani-berani pakai kata Allah. Kan gitu keputusannya di Singapura. Persis di era ini. Simbol-simbol arogansi, simbol-simbol perbudakan, simbol-simbol hierarki manusia dan penindasan manusia atas manusia. Dia mengkritik feudalisme zaman itu. Oke. Lah kok para wali mau saja disuruh bersidang? Ya lagi-lagi urusan politik. Wali juga punya, mereka juga punya strategi dakwahnya masing-masing. Nanti sesi jenah dianggap wah ini ngerusak proyek kita nih, kan gitu. Kita sudah punya proyek bagus-bagus sih. Sekarang dicegati dengan sasahidan. Terus, jadi kalau kemarin Syekh Siti Jenar ana al-haq, maka al-halaj ana al-haq, Syekh Siti Jenar kalimat yang terkenal adalah ya ingsun iki Allah. Argumennya apa? Ya persis kayak al-halaj kemarin. Jadi aku itu yang punya aku itu hanya Allah. Bukan diri manusiaku yang ditunjuk, tapi Allah yang ada dalam diriku. Kalau ada yang bantah, loh Allah kok ada dalam dirinya manusia? Terus kamu lihat, terus Allah harusnya ada di mana? Kita kan yakin bahwa Allah itu muhit itu ada di mana-mana. Dia meliputi segala sesuatu. Jangankan dalam diri manusia, di setiap makhluk ciptaannya, di sana ada Allah. Kamu tidak akan berani bilang di sini ada Allah, enggak. Kamu bilang tidak ada juga susah, bilang ada juga susah. Itu loh Allah, itu loh, lihatin. Nah kamu kan enggak berani. Padahal kita punya pandangan bahwa innallaha bikulli syai'in muhit. Muhit itu meliputi segala sesuatu. Dunia ini ada di dalam Allah. Maka kalau orang bilang Allah dalam diriku, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan banyak sekali ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ya termasuk tadi wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang di leher ini. Berarti Allah lebih dekat padamu dibandingkan nyawamu sendiri. Sama nyawa kamu bisa putus, tapi sama Allah tidak bisa. Kan kalau ada orang mati, nyawanya putus sih. Kan ada yang gitu. Tapi sama Allah tidak bisa, karena Allah lebih dekat denganmu. Cuma kita nggak sadar. Kita itu merasa sosok pribadi yang mandiri, kita di sini dan Allah di sana. Kan kita mikirnya gitu. Makanya kalau berdoa terus kamu ndangak luar biasa gini kan, sambil ya Allah minta ke atas. Ya enggak apa-apa sih, asal lebih khusyuk. Dibandingkan yang enggak konsentrasi, sambil doa enggak konsentrasi, kadang tangannya gini-gini, amin. Padahal doa itu minta ya, kamu minta tapi enggak serius itu ya. Nanti jangan-jangan malaikatnya tersinggung. Minta apa tuh kamu itu? Minta kok sambil doanya hafalan lagi. Karena ada kamu tiap hari doamu kan hafalan. Jadi malaikat tuh mesti ala wis tahu podo. Ya kan? Hafalan ora jelas. Enggak ada penghayatan. Iya. Oke, nanti diketawain itu sama Siti Jenar di belakang nanti ada. Jadi yo ingsun iki Allah. Dan memang kan ada hadits qudsi yang bilang di situ, ana kanzun mahfiyun fa uridu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi. Sebelum ada makhluk satupun, ya Allah nggak dikenal. Maka Allah sengaja
melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, biar dia dikenal. Jadi hakikatnya yang ada itu Allah. Cuma dia menciptakan semua makhluk termasuk manusia, biar dia dikenal. Dan dikasih bekal. Jadi penciptaannya tidak kok kayak sulap ting gitu, tapi pelimpahan dari dirinya Allah. Jadi ana kansun makhfiyun. Kayak kamu bercermin, kalau kamu ingin ngerti wajahmu kayak apa kan, bercermin lah. Dari cermin itu kamu ngerti dirimu. Nah, kayak tak bilang kemarin, wahdatul wujud itu bukan kok ada wujud sama wujud terus bersatu. Enggak. Ada wujud yang sejati, yang lain itu hanya cerminan dari wujud yang sejati itu. Kalau semua ruangan di masjid ini dari kaca, kamu ada di tengah-tengah, wujud yang sejati kan kamu yang ada di tengah-tengah masjid itu. Gambar yang mantul di semua kaca, itulah makhluk. Semuanya representasi Allah, semuanya perwujudan dari Allah, meskipun mungkin tidak lengkap. Yang sebelah sana gambar punggungnya, sebelah sana gambar wajahnya, sebelah kiri gambar pundaknya, sebelah kanan juga gambar pundaknya. Dan yang gambarnya agak sempurna, mirip sekali sama Allah, itu manusia. Bukan gambar fisik loh ya, tapi gambar rohaninya. Nah itulah, maka iyo ingsun iki Allah, katanya Syekh Siti Jenar. Ini termasuk yang nanti kamu ulang 10 menit ke belakang di rekamannya, biar kamu paham. Oke, kita lanjutin lagi. Dari situ lahirlah konsep namanya manunggaling kawula Gusti. Jadi antara pemerintah dengan yang diperintah, antara majikan dengan buruhnya, itu harus manunggal. Termasuk manusia dengan Tuhannya. Kata-kata ini nasihatnya pada Sunan Pembayat, Sunan Bayat dari Syekh Siti Jenar. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Diingat-ingat ya, di serat-serat, di babat, kalau ketemu kalimatnya Syekh Siti Jenar, kalau dia ngomong saya mati, itu sebenarnya kebalikannya. Karena alam hidup ini bagi Syekh Siti Jenar alam kematian. Alam kematian besok itu justru yang hidup sebenarnya. Jadi saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Jadi saat kita hidup di dunia ini masihlah kita boleh ngomong manunggal antara Kawula dan Gusti. Tapi nanti setelah mati tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti. Kita masih Kawula kan karena kita masih terjebak oleh tanah merah ini. Kita masih terjebak oleh fisik. Begitu besok kita terbebas dari kungkungan fisik, ya kita hidup yang sejati. Dan itu tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti, karena kita sudah ilaihi roji'un, kembali pada yang sejati, kembali pada Allah. Tidak ada lagi keterpisahan, kecuali nafas yang tidak mutmainnah, itu yang tidak bisa langsung ilaihi roji'un, harus diperbaiki lagi. Oke, terus nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Jadi sekarang filsafat hulul itihad manunggaling Kawula Gusti itu laku. Tapi besok tidak ada gunanya, wong sudah jadi satu. Sekarang masih bilang anak al-haq, yo ingsun Gusti Allah. Itu sebenarnya masih, saya bilang tadi, masih rasanya ada jarak, masih fana, belum fana fil fana. Tapi besok di kehidupan yang sejati, ya lenyap yang sejati. Kalau bahasa Buddha namanya nirwana. Oke. Hei Pangeran Bayat, bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku,
maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang banyak hiburan, aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Tidak seperti Syekh Siti Jenar. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Jadi ini ya makomnya memang sudah tinggi. Ya tidak usah diukur sama kalian, masih panjang jalanmu. Ya syukur-syukur sedikit-sedikit. Meskipun masih belum bisa merasakan untuk bisa semakom sama Al-Halaj atau semakom sama Syekh Siti Jenar, ya sidik-sidik lah melangkah mendekat ke sana. Karena memang hidup kita kan harus muter dari innalillahi wa inna ilaihi tadi. Kita harus kembali ke Allah. Jadi saya selalu bilang di banyak kesempatan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ilmu apapun yang kita dapatkan, harusnya bisa selangkah atau setengah langkah atau seperempat langkah semakin dekat pada Allah. Jadi tidak boleh ada yang bikin kita malah semakin jauh. Apa-apa yang diingat Allah. Mau minum pun harus bismillah dulu, ingat Allah. Jadi biarkan teh ini membawa kita sedikit lebih dekat pada Allah. Dulu kan harus gitu, apapun harus begitu. Karena jalur kita itu ilahi pada Allah. Kalau ada apapun kok malah bikin kamu semakin jauh sama Allah, berarti kamu salah jalan, kamu tersesat. Karena hidup kita kembali ke sana. Kalau kamu semakin menjauh, berarti kamu sedang salah jalan. Cepet-cepet balik, kan gitu. Jadi kiblatnya tetap pada Allah. Sampai akhirnya syukur-syukur kamu bisa lari cepat kayak para wali. Dan sebelum kamu meninggalkan dunia ini bisa bersatu, bisa akrab. Level kita kan akrab aja ya. Bisa dekat, mukorobah kalau bahasanya para sufi sama Allah. Oke, jadi itu namanya manunggal. Hidup kita prosesnya ke sana. Jangan ada yang sampai lupa. Jadi dunia ini persinggahan sementara, atau sebenarnya bukan persinggahan. Jadi ini ya jalan kita. Kalau persinggahan itu kan kamu berhenti sebentar. Nggak usah berhenti, jalan aja terus. Kalau butuh makan ya beli di perjalanan. Kalau butuh minum beli di perjalanan. Nggak usah mampir lagi, umur kita nggak panjang. Kan kalau orang Jawa urip itu mampir ngombe. Sudahlah, nggak usah pakai mampir. Sekarang di kereta juga bisa beli minuman, di pesawat juga beli minuman. Tidak pakai mampir untuk ngombe. Jadi sambil jalan. Bahkan minum itu juga rangkaian perjalanan kita. Oke, itu ajarannya para sufi. Terus satu hal yang khas dari Syekh Siti Jenar, jadi dia punya strategi sendiri untuk membangkitkan kesadaran religius orang Jawa. Jadi Syekh Siti Jenar itu di banyak serat nanti punya banyak sekali jenis syahadat. Kalau kamu kan syahadatnya cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pun cuma kamu ucapkan, tidak pernah dihayati. Itu pun cuma di bibir kan, tidak pernah. Jadi yang syahadat mulutmu, rohmu belum syahadat. Hidupmu belum syahadat. Di catatan saya itu ada namanya syahadat sekarat, ada syahadat paleburan, ada syahadat sejati, ada syahadat sekarat wiwitaning pati, ada syahadat sekarat hati atau syahadat Nur Muhammad,
ada syahadat panetep panotogomo, ada syahadat pecating nyowo, dan seterusnya. Dan itu nanti isinya beda-beda. Saya nggak sempat kalau tak taruh satu-satu di sini kamu nanti malah bingung. Syahadatmu tetap itu aja, tapi dengan gawanya Syekh Siti Jenar. Jadi menurut Syekh Siti Jenar, syahadat itu adalah kondisi roh, bukan sekedar ucapan lisan. Jadi bukan hanya lisan, rohnya ikut, yang lahir dari akal, akalnya ikut, dan hatinya ikut. Dan tidak harus bahasa Arab. Hampir semua syahadatnya campuran. Susunannya Arab dan Jawa, biar murid-muridnya ngerti. Jadi syahadatnya rohnya. Hidupmu itu harus melambangkan syahadat. Berarti Allah nomor satu, Rasul panutanmu yang utama. Jadi tunjukkanlah bahwa kamu sehari-hari itu percaya Allah itu ada. Kalau kamu galau, sumpek, stres, itu menunjukkan kamu tidak terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kamu nakal, mursal, sakarepmu dhewe, itu juga menunjukkan kamu tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kamu belum syahadat. Jadi syahadat itu ada dalam kondisimu yang percaya 100% bahwa Allah itu ada dan main dalam hidupmu. Selama ini mungkin kamu hanya yakin Allah itu ada, tapi bahwa Allah bermain dalam hidupmu itu biasanya agak timbul dan tenggelam. Kalau pas lagi sumpah itu baru kamu ya Allah sedikit. Tapi kalau lagi seneng enggak, kalau lagi biasa-biasa enggak. Jadi apa? Berarti kesadaranmu timbul tenggelam. Kamu belum bersyahadat. Karena ada ceritanya muridnya Sunan Kalijogo, aslinya muridnya Sunan Bonang, terus nyebrak jadi muridnya Sunan Kalijogo, namanya Syekh Janggung, yang begitu diuji syahadat. Jadi satu ketika Sunan Bonang uji santri-santrinya untuk syahadat. Yang lain fase-fase semua syahadatnya. Syekh Janggung ini, ayo giliranmu Syekh Janggung syahadat. Dia tidak baca syahadat, tapi terus keluar, naik pohon yang paling tinggi, terus menjatuhkan diri ke bawah dan selamat. Nah, ya kan? Jadi itu sebenarnya dia ingin menunjukkan pada gurunya, saya yakin 100% Allah itu ada. Kalau belum waktunya mati, ya tidak mati. Kalau mati, ya memang sudah waktunya. Ayo, kamu berani gak kayak gitu? Ya kan? Nanti di depan itu kan ada pohon besar itu. Saya percaya Allah itu ada. Kalau belum waktunya, ya enggak. Kalau sudah waktunya mau menghindar kayak apapun, ya enggak akan menghindar. Kenapa kamu nggak berani sekarang? Karena memang belum waktunya, Pak, kan gitu. Oke, jadi itu namanya syahadat roh. Jadi rohmu yang syahadat, maka hidupmu coraknya syahadat tadi. Kalau ada masalah apapun, nggak usah galau, Allah masih ada. Kalau kamu sedang bahagia karena apapun juga, nggak usah berlebihan. Kamu dapat pujian banyak orang juga, tidak usah gaya. Yang layak dipuji Allah. Kalau kamu bisa sebagus itu sehingga dipuji orang, itu kan karena izinnya Allah. Kamu dipinjemi beberapa kualitas bagus oleh Allah. Maka jangan bosen-bosen bilang Alhamdulillah. Semua yang kamu nikmati sekarang itu emangnya hasil karyamu. Kalau kamu pinter, pikiranmu kan sebenarnya dapat pancaran nur dari Allah. Kalau kamu cakep, itu dulu yang merancang dirimu kan juga Allah. Ayah ibumu gak merancang. Tiba-tiba kamu lahir jadi cakep. Kalau kamu merasa jelek, itu kamu mikirnya kurang panjang. Pasti cakep. Apa ada orang jelek? Kan gak ada. Cakep dan jelek itu kan urusan standar, bukan urusan
hakikat. Jadi kalau standar itu kan bisa, tiap orang punya standar beda-beda. Yang kamu anggap jelek, ya siapa ngerti bagi yang lain sangat jelek. Oke, enggak bagi yang lain bagus. Ya, oke, ya. Dan lagian itu kan kalau fisik kan katanya sensitif jenal fisik itu apa? Itu cuma bangkai, itu cuma mayat. Hakikatnya fisik memang bangkai. Ketika dia ditinggal roh, ya kembali ke asalnya bangkai. Jangankan nunggu sehari, 1 jam aja, secakap apapun orang, kalau rohnya sudah pergi, siapa berani mendekat? Ya kan? Wis sopo lah kuno yang kamu anggap paling cakep. Innalillahi pengumuman misalnya. Semalam aja lah kamu temani, wis terserah di kamar hotel paling mahal kayak gimana. Kalau mau. Itu menunjukkan bahwa hakikatnya fisik itu bangkai, kayak katanya Syekh Siti Jenar. Jadi syahadat, hidupmu harus bersahadat. Bahasa lainnya bertauhid. Allah harus nomor 1 dalam hidupmu. Nanti hidupmu akan tenang. Kalau yang syahadat cuma mulutmu, ya tidak ada gunanya. Sama kan kalau dengan yang sholat cuma tubuhmu, yang puasa cuma perutmu, yang zakat cuma dompetmu, dan yang haji cuma fisikmu, tidak ada nilainya. Orang tidak Islam juga bisa kayak gitu. Oke, terus sholat. Ini juga dikritik habis-habisan oleh Syekh Siti Jenar. Sholat kita selama ini sholat fisik masihan. Nanti Syekh Siti Jenar punya 2 konsep sholat. Yang pertama sholat tarek, yang kedua sholat daim. Jadi sholat tarek itu ya sholat kita sehari-hari, sholat 5 waktu itu. Jadi sholat yang kita lakukan sesuai syariat, itu namanya sholat tarek. Iya, harus kita lakukan sesuai makom kita. Cuma ini sholat yang beneran. Tujuannya sholat yo melepaskan kita dari dunia kematian, dunia fisik, dunia jasmania. Makanya di Al-Quran kan ada as-sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Segala yang kotor dan keji, termasuk dunia fisik, itu akan mencegah kita karena sholat. Jadi sholat tarek itu bukan sholat olahraga yang kita lakukan tiap hari itu, tapi sholat yang hakikatnya kena. Kalau sholat kita semacam ini, kita akan terbebas dari alam kematian, alam duniawi. Kalau kita sudah bebas dari alam duniawi ini, kita nggak terikat lagi oleh dunia, kita akan masuk ke level sholat yang lebih atas, yaitu sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi dan kondisi sholat, kapanpun dan dimanapun. Jadi iya, fisiknya sholat, syariatnya memang ada, tapi intinya sholat kan tidak sholat untuk sholat. Nah, kalau sholat kita bagus, kita akan masuk jenjang sholat lebih tinggi. Jadi kita akan tanha anil fasa wal mungkar terus, karena sholat kita sholat daim, bukan sholat di masjid jamaah terus pulang kembali ke asal. Dan kita sering gitu. Sekaya biasa nih, jamaah sih jamaah, tapi yo keluar dari masjid aslinya kelihatan, sandal hilang. Ya, jadi kan gitu. Sholat sih rajin, tapi korupsi juga rajin, tidak apa-apa, dosa kecil. Nanti rontok sendiri kan gitu kamu. Pacaran jalan terus, kemudian maksiat jalan, dosa kecil, nanti dengan sholat rontok. Tidak mungkin sholatmu naik level kalau kayak gini. Sholatmu ada yang salah. Jadi maka Al-Quran itu nggak nyuruh kamu melakukan sholat kan, tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu berarti apa? Hidupmu harus tegak dengan dan karena sholat. Ini yang agak berat.
sebenarnya. Selama ini kita masih menjalankan sholat. Itu yang bikin Syekh Siti Jenar ketawa. Diketawain bareng-bareng sama murid-muridnya. Kalau bisa kita naik sampai level sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi sujud, dalam posisi sholat. Sholat itu kan kita merasa berhadapan sama Allah. Dalam sholat daim berarti batin kita selalu ada Allah di situ yang kita sujudi dalam kondisi apapun kita. Nah, ini yang agak berat. Tidak gampang. Kamu ngaji, kamu sebenarnya duduk tapi batinmu selalu sujud pada Allah. Allah selalu ada di hadapanmu. Pikiranmu selalu tunduk padanya. Itu sholat daim. Ini yang agak berat. Yang ini ajaran ini kadang-kadang disalahpahami. Ada juga beberapa muridnya Syekh Siti Jenar yang masih awam terus menafsirkannya berarti sholat syariat itu tidak penting. Sing penting sholat daim. Itu nanti ada beberapa di ajaran Islam kejawen. Jadi yang penting batinnya. Akhirnya maunya sholat daim aja, yang syariatnya ndak. Itu mungkin salah satu yang diprihatinkan para wali, karena memang orang belum makomnya untuk diajari yang gini-gini. Kalian aja kan juga ngawatiri nih, wis ngerti ngene. Sholatmu masih bolong-bolong, ngerti sholat daim. Sing penting kan batinnya. Ngapain sholat utuh 5 waktu aja? Yang bahaya di situ. Kalau dari ngaji ini kesimpulanmu begitu, berarti ngaji ini melakukan kesalahan yang sama dengan Syekh Siti Jenar beberapa waktu yang lalu. Yang menangkapnya kamu harus lebih cerdas dari yang awam. Berarti apa? Fisikmu, syariatmu jadikan kendaraan untuk menuju batin. Orang tidak bisa ujuk-ujuk masuk ke batin. Harus ada manifestasi fisiknya. Tidak bisa kamu hanya jatuh cinta saja. Kamu juga harus bilang I love you, antar jemput, apel, SM. Kan harus gitu juga. Kalau cuma batinnya aja buat apa? Tenang aja, yang penting hatiku selalu ingat padamu. Tapi disuruh jemput tidak mau, di WA nggak pernah balas, disuruh neraktir alasan terus. Ya berdoain namanya, ya kan? Tidak ada gunanya. Jadi batin ya butuh lahir medianya, ya kan? Sama tidak ada nilainya rajin antar jemput, sering neraktir, WA-an tiap hari, tapi tidak ada cinta sama sekali. Itu lebih tragis lagi, ya kan? Sudah antar jemput tiap hari, terus kita temen aja ya. Ya wis, nasibmu itu. Oke. Nah, positioningnya sholat daim dan ajaran-ajaran sufi kan di situ. Orang terus yang nangkep jadinya salah paham, syariatnya ditinggal. Sing penting eling hatine selesai. Nah, itu trouble. Oke. Itu potongan dari seratnya Syekh Siti Jenar. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak. Itu kalau aku yang tanah ini. Lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Jadi sholat yang hanya fisik itu bisa jadi pada waktu saya sholat budi saya mencuri. Ya kayak tadi, sholatnya khusyuk tapi sandal hilang, kotak masjid
kadang-kadang juga bisa hilang. Ya kan? Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati. Zikirnya hanya di mulut. La ilaha illallah 100 kali, tapi hidupnya sama sekali tidak la ilaha illallah. Sangat banyak yang kamu pertuhankan selain Allah. Itu berarti apa? Budimu melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang menginginkan keduniaan yang banyak, ingin kaya, terus kamu banyak-banyak baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Mulk, baca. Tujuannya apa? Biar kaya. Itu eman-eman. Itu loh. Dengan kahfimu sebenarnya targetnya sangat duniawi. Itu yang diprihatinkan oleh Syekh Siti Jenar. Capek-capek sholat, akhirnya cuma berdoa, ya Allah, jodoh saya dekatkanlah. Eman-eman kalau hanya cuma minta itu. Allah bisa ngasih jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu. Itu yang dinasihatkan oleh Syekh Siti Jenar. Oke, kita tidak ngerti dari mana dan akan kemana, maka kita melenceng-melenceng jalurnya. Harusnya tetap ilahi, cuma Allah sudah ngasih banyak sekali kendaraan. Kalau kamu pengen ketemu aku, pakai sholat. Pengen hartamu bersih, bisa dekat sama aku, pakai zakat. Cuma kendaraan-kendaraan ini tidak kita pakai untuk jalan menuju Allah, tapi jalan menuju dunia. Itu yang diprihatinkan oleh Syekh Siti Jenar. Gimana agama kok jadi alat untuk dunia? Problemnya di situ. Sama juga puasa, zakat, haji. Itu ada kalimatnya panjang. Sahadat, sholat, dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua omong kosong, palsu kabeh. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Orang-orang dulu yang menuruti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu, baik aulianya maupun orang-orangnya. Lain dengan saya, Siti Jenar. Tidak pernah saya menuruti perintah budi, maksudnya perintah akal. Bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok saja. Bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelulang, sesungguhnya ini tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Jadi bagi Siti Jenar, semua ibadah yang tidak demi Zat Maulana itu palsu. Ketertipuan budi, bahasanya dia kedurjanaan budi. Akal yang durjana, akal yang jahat, menyelewengkanmu dari yang hakiki. Jadi kamu setia, kamu mengabdi pada yang selain Allah, termasuk surga. Surga itu tipuan, katanya Siti Jenar. Itu permen untuk anak kecil. Ya kan? Kayak adikmu sholat yuk, nanti tak kasih permen, itu surga. Jadi jangan berhenti di situ. Kita itu yang saya bilang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi, hinya Allah, bukan jannah. Jadi surga neraka bukan itu. Kalau ada aulia meyakini itu, katanya Siti Jenar, baik aulianya maupun umatnya itu sama-sama tidak tahu. Ya tak tulis tidak tahu, karena kalau pakai bahasa Jawa yang itu kasar. Ya bahasa Jawa ini gak ngerti itu kan bodoh. Kalau
Bodoh kan rapena, mungkin goblok lebih halus. Ya, jadi Syekh Siti Jenar mengkritik itu. Jangan suka dengan yang kepalsuan deh. Emangnya Allah butuh sholatmu, butuh zakatmu, butuh hajimu? Kan enggak. Kamu yang butuh. Butuhnya untuk apa? Untuk mendekat ke Allah, menemukan kesejatian. Karena kesejatian hidup kita itu Allah. Begitu ketemu Allah, semua yang lain enggak penting lagi, termasuk dirimu sendiri. Maka kalau ada yang tanya, kamu di mana? Enggak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya kan ada cerita waktu Sultan Trenggono ngirim utusan ke Pengging. Pengging itu tempatnya, pusatnya kajiannya Syekh Siti Jenar dengan muridnya. Syekh Siti Jenar dipanggil para wali dan sultan. Jawabannya Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Besoknya lagi disuruh balik. Ya kalau gitu Allah dipanggil para wali. Datang lagi utusnya, Syekh, Allah dipanggil para wali. Jawaban saya Siti Jenar, Allah nggak ada, yang ada Siti Jenar. Wali-wali stres pokoknya, maksud saya Siti Jenar itu susah. Akhirnya ya wis lah, dipanggil semua. Allah dan saya Siti Jenar dipanggil ngadep para wali. Akhirnya menghadap. Ya, yo dari Pengging ke Demak, ya lumayan. Pengging itu kan di sekarang daerah sekitar Boyolali situ. Saya lupa daerah-daerah Banyudono situ, kecamatan situ. Itu dulu Pengging. Yang ada di situ muridnya Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging kedua, Pengging Anom. Kalau Pengging Sepuh itu putranya Brawijaya Pamungkas, Pangeran Handayaningrat, dikenal sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh, yang waktu perang antara Demak dan Mojopahit dia tewas oleh Sunan Nguntung tadi. Sunan Nguntung itu putranya Syekh Ali Murtado, dan dia punya anak 3, Kebo Kenongo yang nomor 3, yang nomor 2 Kebo Kanigoro, yang nomor 1 perempuan. Yang Kebo Kenongo ini nanti yang jadi Ki Ageng Pengging Anom. Kakaknya Kebo Kanigoro itu meninggal ketika tirakatan di Gunung Merapi. Yang suka ceritanya Esa Mintarja, Nogo Sosro Sabu Inten, nanti akan banyak ketemu Kebo Kanigoro ini yang ngomong Joko Tingkir, Mas Karebet. Dan Kebo Kenongo Pengging Anom ini kan nanti yang punya anak Mas Karebet, Joko Tingkir dalam sejarahnya. Dan beliau juga nanti tewas mirip kayak gurunya. Jadi karena tidak mau dipanggil menghadap ke Demak. Oke. Terus itu sejarah sebenarnya. Yang selanjutnya, kehidupan. Bagi Syekh Siti Jenar, hidup ini hakikatnya mati, seperti saya bilang tadi. Jadi dibalik. Jadi hidup inilah kematian, dan justru setelah kita mati, itulah hidup yang sejati. Jadi maka manusia itu bangkai yang berjalan. Tidak usah terlalu kamu berarti urusan hidup dunia ini. Wong ini urusan mati kok. Tidak penting, kamu tidak harus galau hanya karena dunia. Tidak punya uang biasa, tidak punya pacar, apalagi. Tidak harus galau. Jadi ini dunia kematian, bukan dunia cahaya, bukan dunia kehidupan. Justru ini penjara bagi kita. Ruh kita terpenjara dalam fisik sehingga terpaksa harus melayani yang jasmaniah dulu sebelum ketemu dengan kesejatian. Maka siapapun manusia yang membanggakan keduniaannya di level apapun, maka dia bodoh. Ini dunia gelap, dunia kematian. Oke. Dunia ini menggodamu. Jangan sampai kamu tergoda.
Jadi kehidupan sejati adanya besok setelah kita mati. Ini juga yang kadang-kadang oleh para santrinya Syekh Siti Jenar dipahami secara berbeda. Terus mereka akhirnya apa? Merindukan kematian. Tidak apa-apa sih kalau sekedar ingin segera mati. Beberapa ceritanya loh ya, saya tidak tahu pasnya. Beberapa akhirnya apa? Ada yang begal, ngerampok, biar ditangkep, dipukuli orang banyak terus mati. Alhamdulillah lepas dari dunia. Wah, ini apa tuh is? Cara memahaminya ya kena orang awam kan sok-sok gitu. Tenang aja, berarti dunia ini kan tidak penting kan kematian. Ayo kita sakar PDW, tidak apa-apa. Mati, alhamdulillah kita ketemu kesejatian. Jadi orang memahaminya jadi salah. Padahal maunya kan pasti bukan ke situ. Maunya itu karena hidup ini kematian, maka kamu jangan jatuh cinta dengan hidup sekarang dan di sini. Siap-siaplah yang serius untuk hidupmu yang sejati besok. Jadi cari bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup yang beneran. Ini kamu belum hidup sebenarnya. Kamu gak sadar aja. Itu kan sama kayak Ghazali yang di salah satu kitabnya tiba-tiba bilang, akal itu tidak mesti lo ya. Jangan-jangan yang sekarang kamu anggap hidup tiba-tiba bukan. Buktinya apa? Mimpi. Waktu kamu mimpi itu kan seolah-olah beneran. Pagi-pagi bangun, alah cuma mimpi kemarin itu. Sopo ngerti hidup ini juga begitu. Begitu besok kamu meninggal, terus bangkit lagi. Walah ternyata yang kemarin itu enggak kayak kamu nganggap mimpi. Hidup ini juga jangan-jangan besok kamu merasa begitu. Mimpi ya ternyata. Ngapain kalau mimpi kemarin begitu susahnya jungkir balik, gegeran, tawuran, cuma mimpi aja kok. Seserius itu kita. Nah itu kan Ghazali nyindirnya begitu. Jadi ya makanya hidup ini kematian, katanya Syekh Siti Jenar. Jangan dianggap terlalu serius. Apapun yang terjadi, baik kenikmatan atau kesedihan. Ya, itu harusnya surga dan neraka. Tapi saya tidak tahu. Mungkin Windowsnya agak error jadi neraka dan neraka. Ya, itu aku loh. Mungkin ada hal yang tidak terlihat. Jadi kalau ada yang mendakwahkan, memamerkan surga dan mengancamkan neraka, katanya Syekh Siti Jenar, neraka dan surga itu ya sekarang di dunia ini. Ketika kamu senang mendapat banyak nikmat, hidupmu tentram, nyaman, itulah surga. Kalau hidupmu kacau, uang tidak punya, hidup sengsara, kebutuhan gak tercukupi, pacar gak dapet-dapet, itulah neraka. Jadi gak usah ya, gak usah pusing-pusing. Nunggu besok lah kalau masuk surga. Surgamu itu bisa ketemu sekarang, nerakamu juga bisa ketemu sekarang. Kuncinya apa? Batinmu. Nggak ada hubungannya sama fisik. Ada loh yang nggak punya apa-apa, apalagi mikir pacar buat makan aja dia, tapi batinnya tenang. Itulah surga. Tapi ada yuk pacare wis ayu, duite oke, kebutuhan semua terpenuhi, IP juga 4,5 misalnya. Tapi sumpek terus, pengen inilah, pengen itulah, gak ada habisnya. Itu neraka. Kamu tersiksa mati-matian. Jadi katanya Siti Jenar, enggak, surga dan neraka itu di dunia ini, bukan besok. Jadi carilah surgamu, carilah nerakamu. Gak usah amal baik, besok kita ketemu surga. Kalau amalmu memang benar-benar baik, ikhlas lillahi ta'ala, lahir batin, kamu akan ketemu surga sekarang, tidak nunggu besok.
Kalau batinmu kacau, rusak, ndak karu-karuan, galau, ya nerakanya nggak nunggu besok, sekarang. Kamu melakukan kejahatan, kamu melakukan keburukan, nerakamu akan ketemu sekarang. Rasakan sendiri akibatnya sekarang di dunia ini, tidak besok. Jadi surga dan neraka versinya Siti Jenar itu nggak nunggu besok. Enak dan senang yang sifatnya fisik seperti digambarkan dalam nas-nas tentang surga dan neraka itu bukan besok. Kalau di akhirat fisik tidak terlalu urgent, dunianya sudah beda. Jadi surga neraka yang digambarkan agak vulgar di Al-Quran itu kan isinya kenikmatan duniawi, makan makanan, bidadari, itu kan sebenarnya kenikmatan duniawi yang sekarang juga bisa kita dapatkan. Kalau uangmu banyak, kamu ke hotel bintang 5, itu ya mirip-mirip gitu aja, butuh apa-apa datang. Bidadari sak kapoke kalau uangmu cukup. Kamu mau pesen berapa, gonta-ganti semalam 7 kali juga bisa. Gambarannya kan mirip kayak gitu. Maka bagi saya Siti Jenar enggak nunggu masa di akhirat kayak begitu. Itu semacam pancingan. Setiap muslim tetap rumusnya inna lillahi wa inna ilaihi, dari Allah menuju Allah. Untuk level tertentu memang surga dan neraka penting untuk mengarahkan hidup. Sama kayak anak kecil tadi, biar mau sholat dikasih hadiah. Nanti kalau sholatnya lengkap, bisa hafal Quran, tak kasih gini loh. Itu kan untuk menarik mereka ke situ. Setelah di situ ya sudah, dia merasakan hakikatnya, kesejatiannya. Surga dan neraka nggak penting lagi. Kalau surga neraka dengan gambaran persis fisikal itu, sekarang kita juga bisa merasakan, nggak usah nunggu besok. Nah, itu tentang surga dan neraka. Oke, ini pandangannya selanjutnya. Syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Jadi ini kan ketika Siti Jenar diancam, sudahlah kalau kamu terus-terusan ajaran kayak gini kamu sebarkan, ya resikonya kamu akan dihukum. Eksekusinya ya mesti mati karena kamu dianggap murtad, ajaranmu keluar dari mainstream. Jawabannya Siti Jenar, ya syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan sejati. Sejak kemarin saya nunggu-nunggu kapan waktuku untuk nyampe ke hidup yang sejati, bukan alam kematian ini. Lah kok diancam dihukum mati, ya alhamdulillah. Sama kayak Halak kemarin kan, alhamdulillah dihukum mati. Dalam alam kematian ini saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian ini. Saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini itu lagi. Jadi diancam hukuman mati ya berani, tidak takut sama sekali. Apa sih hukuman mati itu? Justru itu yang sejak kemarin tak tunggu-tunggu. Mosok wali bunuh diri ora pantes. Tapi nek dihukum mati, ayo, ndak takut sama sekali. Ya, seminggu lalu saya bilang kan bahwa aulia Allah, inna aulia Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak sedih, nggak takut. Wong cuma hukuman mati, apa susahnya? Nggak akan nyewa pengacara, biar aja. Ya kan, padahal kalau dia mau, muridnya banyak, yang pejabat juga banyak. Kalau mau berontak perang, ya meskipun mungkin kalah, tapi kan ya bisa saja. Tapi kan enggak. Komunitasnya tadi kan mulai ujung Jawa bagian barat sampai Banyuwangi, Jawa bagian paling ujung timur, sudah ada komunitasnya. Kalau itu disuruh bergerak itu sudah luar biasa, tapi kan enggak. Ngapain sih sibuk banget di dunia, wong dunia ini alam kematian. Jadi
Syukurlah kalau aku mau dihukum mati, itu tak tunggu-tunggu, aku tidak akan takut. Cuma kemudian ada versi yang bilang Syekh Siti Jenar tidak dieksekusi, tapi dia melepaskan sendiri nyawanya. Mirip kayak cerita di Buddha, muksa. Jadi muksa itu nggak dibunuh, nggak diapain, ya sudah, sekarang sudah saatnya pergi, begitu saja. Dan itu kalimat yang indikasinya ke sana itu ada di salah satu serat. Jadi katanya Siti Jenar waktu ditantang, menduakan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati? Dibalik loh ya, kalau Siti Jenar ngomong mati itu maksudnya siapa yang mau hidup. Siapa sih orang yang suka, yang mau hidup dalam alam kematian? Orang kaya akan dosa. Di alam ini itu wong kakean dosa. Oke. Baik, jika saya hidup yang tak kena ajal, akan langgeng hidup saya, tidak perlu ini itu. Jadi sebaliknya, jika aku hidup berarti mati, hidupku akan langgeng, gak perlu repot-repot. Akan tetapi bila saya disuruh memilih hidup atau mati, saya tidak sudi. Ya kalau dikon milih mati apa milih hidup. Kalau pengen hidup, ya kita nggak mau eksekusi. Kalau pengen mati kita eksekusi. Itu tersinggung saya Siti Jenar. Jadi bila saya disuruh milih, saya nggak akan sudi. Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. Jadi bukan suruhanmu. Hidup mati itu bisa milih sendiri aku. Tidak usah wali songo memulangkan saya ke alam kehidupan. Macam bukan wali utama saya ini. Ya, nggak usah capek-capek eksekusi lah, nggak usah cari alat apa, nggak usah. Mau hidup saja kok minta tolong pada sesamanya. Saya nggak akan minta-minta. Nah, marilah kamu saksikan. Saya akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati. Nah, terus ya begitu saja, terus nyawanya keluar, ceritanya selesai. Jadi itu salah satu versi. Ada satu versi lain yang menceritakan bahwa ya benar beliau nanti dieksekusi, cuma kemudian darahnya membentuk kalimat Allah. Kemudian ada cerita lagi, mayatnya kemudian dibawa ke Demak, di tengah jalan disemayamkan di satu masjid, terus ditutupi. Malam-malam para wali melihat dibuka, terus bercahaya, baunya wangi. Ini terus mereka takut. Ini kalau masyarakat tahu, semakin diidolakan Syekh Siti Jenar. Akhirnya mayat yang bercahaya dan berbau wangi itu disuruh disingkirkan. Kemudian diganti dengan anjing. Jadi terus pagi-pagi banyak orang datang, terus dibilang, coba dilihat, itulah perilaku orang yang sesat dan murtad. Begitu dibuka, oh ternyata isinya anjing. Ada juga, jadi versinya banyak. Saya bilang tadi, banyak cerita-cerita, banyak mitos-mitos. Ada sebabnya kenapa mitos-mitos itu dibikin. Tapi kalau saya, ya sekacaunya para wali songo, sesuai makom spiritualnya, nggak mungkin lah melakukan tindakan keji semacam itu. Jadi itu cerita-cerita yang dibikin belakangan. Saya ambil satu pengetahuan, wong ini ngaji filsafat ya. Jadi tentang pengetahuan, Syekh Siti Jenar mirip kayak Ghazali. Dia tidak percaya panca indera sama akal. Jadi panca indera sama akal itu bisa menipu. Apalagi panca indera, yang kelihatan bagus bisa jelek, yang kelihatan jelek bisa bagus. Oke, panca indera itu misalnya minum. Ini kan rasanya manis. Cuma
Kalau setelah ini aku minum air putih biasa yang rasanya nggak manis, air putih biasa ini rasanya agak manis sekarang. Karena lidahku terlanjur kena teh yang manis. Itu panca indera. Gampang sekali ketipu. Apalagi gunung itu kamu lihat dari jauh kelihatan kan biru halus gitu. Begitu kamu mendekat, wow, geronjal-geronjal. Banyak jurangnya, banyak tikungannya, banyak tumbuhannya. Jadi kalau ada orang dari jauh kelihatan mulus, dari dekat wah geronjal-geronjal, itu berarti tipe gunung. Jadi wajahnya dari jauh mulus, dari dekat banyak tanjakan dan turunannya. Oke. Nah, itu panca indera, gampang ketipu. Bau juga begitu, lidah juga begitu. Jadi panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Jadi enak dan tidak enak fisikmu itu bukan kebenaran yang sejati. Akal juga begitu. Pikiran, angan-angan, dan kesadaran yang berasal jadi panca indera juga begitu. Akal itu bisa gila, bisa sedih, bisa bingung, bisa lupa, bisa tidur, bisa tidak jujur. Jangan dikira akal itu kan kamu selalu bilang yang belajar filsafat rasional, Pak, rasional. Iyalah, rasional itu proses kerjanya. Tapi misi yang kamu tempelkan di rasionalitas itu bisa tidak jujur, bisa untuk kepentingan tertentu, bisa manipulatif. Alasan rasional kan bisa jadi bikin. Misalnya kamu sama pacarmu berdua nginep di hotel semalam aja gak lama-lama. Nah, terus ada orang kritik, terus kamu jawabnya rasional. Loh, kenapa sampean kok usil? Ini kan pacar-pacarku. Tak masuk ke hotel berdua, suka sama suka, enak sama enak. Sampean kok cerewet? Tidak ada hubungannya sama hidup sampean toh. Kalau seandainya ada resikonya apa, resiko jelek apa, kan kita siap nanggung-nanggung sendiri. Sampean tidak usah usil deh. Loh, itu kan rasional. Yang aku pakai narkoba ya tak pakai sendiri, beli pakai uangku sendiri, mabukku sendiri, ngapain yang lain kok usil? Akal kan itu. Gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya sama akal. Akal bisa manipulatif. Termasuk nas yang dimanipulasi. Karena nas itu kan gak bunyi. Yang membunyikan nas itu kan akal. Makanya nas itu kan selalu ketika berhadapan dengan manusia bentuknya berubah jadi tafsir. Sehingga lahir banyak sekali tafsir, banyak sekali kitab-kitab tafsir, banyak sekali tokoh-tokoh mufassir sesuai versi kapasitas akalnya masing-masing. Maka jangan percaya sama akal, jangan terlalu percaya sama panca indera. Yang disarankan oleh Siti Jenar adalah intuisi, pengalaman langsung, laku. Jalani, rasakan sendiri. Kalau bahasanya Nabi Muhammad, ya tanyakan hatimu deh, benar dan salah. Kalau ditanyakan akal, ya yang sesuai kecenderunganmu pasti kamu anggap benar. Tapi coba deh, hatimu ditanyain, pengalaman nyatamu, faktualmu ditanyakan, intuisimu disuruh tajam. Ya biasa, ini epistemologi yang ada di hampir semua sufi. Jadi epistemologi intuisi. Kapan-kapan kita dalami itu. Terus yang keras dikritik oleh Syekh Siti Jenar adalah kelompok santri dan ulama. Makanya mereka nanti disebut kelompok abangan. Jadi menurut Siti Jenar, ulama dan santri itu hanya levelnya sembah rogo, hanya level fisik yang diopeni. Halal haram, mubah makruh, ngopeni fisik. Padahal tugas manusia yang lebih utama
itu adalah kemuliaannya. Padahal Nabi diutus liutamima makarimal akhlak, moralitasnya, batinnya. Sementara para ulama, para santri, katanya Siti Jenar, sibuk dengan dogma, sibuk dengan rayuan surga dan ancaman neraka. Padahal surga dan neraka itu kan hidup kita sehari-hari. Itu yang bikin umat jadi terkungkung dan tergantung pada ulamanya. Karena yang paling ngerti tentang syariat ya ulamanya. Jadi jebakannya di situ. Akhirnya apa? Santrinya tidak bisa menomorsatukan Allah. Yang jadi nomor satu ulamanya, kiainya. Yang diminta fatwa halal haram, ulamanya, kiainya. Bahkan kamu tanya ke kiaimu, Pak Yai, saya kira-kira masuk surga apa enggak? Ya kiai ini yang ditakoni. Dan kamu izinkan mereka untuk memvonismu masih muslim, apa sudah murtad, apa sudah kafir, besok kamu masuk neraka apa enggak. Dan ini yang jadi sumber kritiknya Siti Jenar. Jadi relasi ulama santri itu tidak ada bedanya dengan relasi raja dan rakyat, kawulo dan gusti yang terpisah, yang hierarkis, satu di atas, satu di bawah. Dan ketika ada hierarki, itu berarti tauhid tidak bisa 100%. Ada sesuatu selain Allah yang diposisikan di atas. Kalau dalam bahasa hadis, yang di atas itulah namanya zalim, yang di bawah namanya mazlum. Dan Nabi wanti-wanti, unsur akhoka zoliman au mazluman. Jadi jangan mau ada hierarki dalam hidup kita. Itu pesannya Siti Jenar. Pesannya egaliter. Apakah itu ulama sama santri, pemerintah sama rakyat, termasuk dosen sama mahasiswa, termasuk dosen sama rektor, termasuk rektor sama menteri, termasuk menteri sama presiden. Jangan ada hierarki. Ya kita saling menjalankan fungsi masing-masing, tapi jangan memposisikan di atas. Jadi orang yang menindas atau merelakan dirinya ditindas, itu sama-sama bukan muwahhid. Nah, duduk persoalannya di situ. Itulah kenapa Siti Jenar melakukan gerakan besar dengan gerakan lemah abangnya. Bikin pusat-pusat pendidikan masyarakat untuk egalitarianisme. Tentang kewalian, sebenarnya agak panjang, tak potong sedikit. Jadi kenalilah sendiri guru-gurumu. Hati-hati, jangan suka meremehkan orang yang ada di sekelilingmu, siapapun dia. Siapa tahu dia kekasihnya Allah, para walinya Allah. Jadi tapi dia sendiri kelihatannya nggak, ya enggak, memang wali yang sejati kadang malah nggak ngerti kalau dirinya wali. Malah justru blundernya adalah orang yang ngerti, apalagi ngaku dirinya wali, itu biasanya levelnya langsung merosot. Wali yang sejati itu digambarkan malah dia nggak ngerti kalau dirinya wali. Itu untuk jaga-jaga biar tidak sombong. Nah, kalian kenalilah orang-orang ini. Jangan sampai terlewatkan. Katanya Siti Jenar, sebenarnya paragrafnya panjang, tak potong sedikit. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata kita, maka semakin mata kita buta, tidak bisa melihatnya. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu, namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian
yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu. Maka jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang, jangan melecehkan orang dalam bentuk apapun. Karena selain bahwa jangan-jangan dia wali, jangan-jangan dia dicintai Allah, juga aktivitasmu melecehkan dan meremehkan orang itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan kamu memposisikan dirimu sebagai Tuhan baru, menunjukkan anak al-haq, menunjukkan kamu ngaku sebagai engkaulah yang paling benar. Dan anaknya bukan anak Allah, tapi anak yang egois, anak yang menunjuk dirimu sendiri, bukan Allah. Nah, itu arahnya sesi Jenar ke situ. Jadi jangan sampai, makanya nasihatnya si Abdul Qadir Jailani kan gitu. Ketemu siapapun, anggap dia lebih dekat pada Allah dibandingkan kamu. Kalau ketemu yang lebih muda, anggaplah wah dia dosanya masih sedikit, dosaku lebih banyak, mesti aku lebih tua. Kalau ketemu yang lebih tua, anggaplah wah orang tua ini mesti ibadahnya lebih banyak dibandingkan aku yang masih muda. Ketemu orang bodoh, sementara kamu merasa pintar, anggaplah yang bodoh itu kalau dia berdosa karena dia nggak tahu, wong dia bodoh. Jadi dimaafkan, orang nggak tahu kan dimaafkan. Tapi sementara kamu yang pintar, kamu melakukan dosa padahal kamu tahu. Jadi dia levelnya lebih tinggi darimu, yang bodoh itu. Kalau kamu ketemu orang pintar, ya lebih gampang. Yang pintar itu pasti ilmunya lebih banyak, amalnya lebih banyak. Sementara kamu yang bodoh, ilmumu sedikit, amalmu lebih sedikit. Jadi cara mengambil sudut pandangnya selalu di bawah. Jangan ngambil yang di atas, nanti lahirnya sombong. Itu ajarannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kapan-kapan kita bedah beliau. Oke, terus terakhir, masih ada lagi. Jadi ini politiknya. Kemarin juga yang Al-Halaj kita lihat politiknya. Jadi Syekh Siti Jenar itu sebenarnya tadi sudah saya singgung, sedang mendobrak logika raja dan rakyat, kawulo dan gusti. Zaman Demak ini masyarakat masih menganggap bahwa yang namanya raja itu adalah titisannya dewa. Ajaran ini namanya Bhagavatisme. Untuk kalian mungkin ada cerita-cerita Ramayana, Mahabharata dengan Krisnanya. Itu kan pengaruh Hindu, bahwa raja itu titisannya dewa. Karena dia titisannya dewa, maka dia posisinya mirip Tuhan. Yang lain berarti abdinya, hambanya, kawulonya. Nah, Syekh Siti Jenar muncul dengan gerakan sosialnya untuk memberantas pandangan ini. Jadi tidak, raja juga manusia biasa kok. Tidak harus orang jadi kawulo di hadapan raja. Kita hanya kawulo di hadapan Allah. Allah lah penguasa tunggal, bukan raja. Jadi egalitarianisme semacam ini yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar. Ya mesti aja ini menggelisahkan luar biasa bagi raja saat itu. Maka dipakailah MUI-nya saat itu, Dewan Wali Songo, untuk menyidangkan Siti Jenar. Dan jangan salah, Wali Songo itu ya 9 wali, tapi itu semacam MUI memang hari ini. Tapi ya tidak ngumpul bareng Sunan Ampel sama Sunan Muria. Nanti di fase tertentu Sunan Ampel sudah nggak ada, nanti diisi Sunan siapa lagi. Dan jadi semacam Dewan para wali. Jaraknya agak jauh, sekitar 200-an tahun antara wali awal sama wali akhir di cerita wali-wali itu. Dan beberapa kadang tidak nyambung cerita-ceritanya, karena memang mitos-mitosnya banyak seputar Wali Songo. Tapi mereka pasti ada. Jadi tidak berarti terus kalau banyak mitosnya terus tidak ada, enggak. Mereka pasti ada. Buktinya apa? Jawa yang hampir 100% Islam.
Itu kan Islam itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7, tapi sampai sekitar abad ke-12 jumlah umat Islam tidak ada 10%-nya. Nanti sekitar abad 12 itu baru datang para wali ini. Tidak ada satu abad setelah itu hampir semua orang Jawa jadi Muslim. Itu bukti suksesnya dakwahnya Wali Songo. Ya meskipun intrik-intrik politik kecil pasti terjadi. Jadi Syekh Siti Jenar ini masuk di kritik pada kerajaan. Jadi maka ya tidak heran terus dia dibenci oleh raja. Dipanggil menghadap pun dia tidak mau. Karena bagi dia yang bisa manggil aku ya hanya Allah. Wong aku sendiri nih ya Allah yang malah dipanggil, gimana? Nah itu yang ada di Syekh Siti Jenar. Maka dia terus dianggap makar. Akhirnya dia tidak dipanggil tapi didatangkan ke sana para wali. Sampai kemudian Sunan Bonang yang datang langsung menjemput. Dan nama Syekh Siti Jenar mulai populer ketika Sunan Bonang memperkenalkan beliau ini loh, Syekh Siti Jenar. Nama Siti Jenar diperkenalkan di depan para wali. Meskipun di sidang pertama itu sebenarnya nggak langsung dieksekusi, dikasih masukan, cobalah nggak usah gitu lagi, kasihan masyarakat yang masih awam dan seterusnya. Itu masih ada jangka waktu setahun sebelum dieksekusi. Di jangka waktu setahun ini Sunan Kalijogo yang disuruh ngawasi. Nanti mungkin ada yang pernah lihat filmnya Syekh Siti Jenar Sunan Kalijogo. Meskipun dramatisasinya banyak, tapi ilmunya sebenarnya agak mirip Sunan Kalijogo sama Siti Jenar ini. Meskipun kemasannya agak berbeda. Sunan Kalijogo lebih halus, pakai media budaya. Sementara Syekh Siti Jenar agak frontal. Itu yang bikin banyak awam salah paham. Tapi kandungan ajarannya kalau diteliti sebenarnya nggak jauh. Dan setahun itu terjadi banyak diskusi, banyak adu pendapat antara Siti Jenar sama Sunan Kalijogo. Oke, terus ini terakhir. Kenapa kemudian banyak sekali mitos-mitos yang jelek-jelek justru muncul ke permukaan? Ada analisis lain bahwa cerita Sunan Kalijogo ini yang jaraknya 200-300 tahun setelah cerita itu kok jadi banyak mitos. Itu ada analisis bahwa cerita ini, cerita Syekh Siti Jenar yang dieksekusi itu dipakai oleh Sultan Agung untuk membangkitkan moral pasukannya. Jadi kan Syekh Siti Jenar itu terahnya, jadi murid-murid besarnya yang tadi Ki Ageng Pengging sampai Joko Tingkir dan keturunannya itu kan nanti dilanjutkan di Mataram Islam yang sekarang jadi Jogja dan Solo itu. Nah, jayanya kan zaman Sultan Agung. Nah, zaman Sultan Agung untuk menyebarkan kekuasaan itu kan menyerang daerah-daerah Surabaya, Pasuruan itu kan diserang untuk ditaklukkan. Sebagian besar daerah-daerah ini adalah miliknya para wali. Giri, Tuban, dan lain-lain itu kan daerah-daerahnya para wali. Para prajurit ini kan Muslim juga semua. Cuma ya agak gimana kalau harus bertarung sama saudaranya sesama Muslim, apalagi tempatnya para wali. Nah, untuk membangkitkan semangat biar mau bertarung ini, cerita-cerita mitos tentang tentang Syekh Siti Jenar yang dieksekusi, yang diganti anjing dan macam-macam diangkat. Dengan cerita ini pasukan Mataram yang pedalaman ini kan agak panas ini. Wah, sunanku diginiin, ini guru-guruku diginiin. Kurang ajar wali-wali itu memang. Semangat bertarungnya bangkit. Maka mereka siap untuk tarung meluaskan wilayah jajahannya Mataram saat itu. Jadi ada analisis semacam itu. Dan itu ya masuk akal saja. Karena politik itu kan memang caranya selalu begitu. Ya kayak gimana Orde Baru memanfaatkan mitos PKI, gimana
zaman Soekarno memanfaatkan mitos revolusi dan yang sejenisnya, gimana zaman reformasi memanfaatkan mitos demokrasi dan jadi macam-macam, mitosnya banyak. Jadi kadang-kadang yang masuk ke memori masyarakat itu yang mitos-mitos, bukan yang ajarannya. Maka yang ada di kepalamu sesiti jenar itu kan kebanyakan cerita-cerita mitosnya. Mulai dari cacing lah, mulai dari dibunuh diganti anjing lah, mulai yang itu. Sementara ajaran-ajaran bagus tadi tidak muncul. Sehingga orang cepat menganggap pokoknya dia sesat, alirannya al-halaj, ngaku Tuhan, titik. Nah, itu yang terjadi di kita selama ini. Jadi yang jelas ceritanya agak mirip dengan al-halaj. Beliau dieksekusi, entah kemudian memilih kematiannya sendiri kayak di bukunya Pak Munir itu, atau dieksekusi, atau mungkin ada jalan lain. Tapi yang jelas dia harus berkorban demi ilmunya, demi ajarannya. Sama kayak al-halaj, sama kayak Sokrates. Termasuk demi besok Hipatia, dia demi ajaran-ajaran neoplatoniknya sehingga dianggap murtad. Oke, saya kira itu yang Siti Jenar martir. Sekali lagi minggu depan kita ketemu dengan filosof perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.